'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Harinisa Sibuan. Di sini saya akan menampilkan video mengenai penjelasan tentang fungsi program sambutan dan fungsi program variabel global. Untuk penjelasan lebih selengkapnya, mari kita masuk ke fungsi programnya. Oke teman-teman, pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi selamat datang. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menampilkan data diri dan menampilkan pesan sambutan. Oke, di sini saya sudah mengetik include iStream. Fungsinya itu agar kita dapat menulis input atau output sesuai kemauan kita. Lalu ada using namespace std. Fungsinya adalah agar kita itu tidak perlu menuliskan std ini berkali-kali. Oke, langsung saja kita masuk ke kode yang selanjutnya. Maksudnya fungsi yang selanjutnya yaitu membuat fungsi selamat datang. Lalu kita ketik void. Void di sini fungsinya adalah agar sambutan yang telah kita tulis, yaitu fungsi selamat datang, itu dapat dihasilkan nanti setelah di run. Lalu kita ketik code. Code ini tuh untuk memunculkan datanya atau memunculkan tulisan selamat datangnya itu setelah kita run nanti. Di sini kita tulis sambutannya itu selamat datang dan kamu belajar. Dan kamu belajar membuat fungsi. Itu sebagai sambutannya, teman. Membuat fungsi. Membuat sebuah fungsi. Maaf, ada yang rapat. Oke. Selanjutnya kita tutup kurung. Lalu kita ketik void data diri. Di sini fungsinya untuk memunculkan data diri kita. Lalu kita ketik code. Fungsinya sama seperti tadi untuk memunculkan data diri kita setelah di run. Yang pertama saya ketik datanya itu nama saya. Kalian boleh ganti datanya sesuai dengan identitas diri kalian masing-masing ya teman-teman. Lalu data yang kedua saya akan ketik alamat. Alamat saya. Yang kedua, saya akan ketik nomor telepon atau nomor handphone. Yang terakhir untuk data dirinya saya akan ketik sekolah.
Oke, teman-teman, di sini kan kalian bisa lihat kalau tanda titik duanya ini kurang rapi. Jadi di sini saya mau merapikan tanda titik duanya dulu. Oke, udah. Selanjutnya kita akan tutup kurung dulu. Lalu kita akan mengetik into main. Into main ini fungsinya itu agar program itu bisa berjalan, teman-teman. Sehingga ini adalah bagian yang harus dieksekusi pertama kali. Ya, maksudnya itu agar program itu bisa berjalan. Jadi kita itu untuk memanggil fungsinya, kita itu harus mengetik into main seperti itu. Kita ketik into main, buka kurung. Lalu kita ketik fungsi yang mau kita masukkan, teman-teman. Ini nanti yang akan dijalankan oleh into main. Memanggil fungsi selamat datang. Nah, sudah. Jadi, fungsi yang ada di bawah injemin itu adalah fungsi yang akan kita lihat setelah di run nanti, teman-teman. Yang akan muncul setelah di run nanti. Lalu kita ketik return 0 untuk melihat hasilnya. Dan yang terakhir adalah tutup kurung. Kita akan coba run ya, teman-teman. Oke, di sini programnya berhasil. Nah, di sini sudah muncul nih fungsi atau hasil dari program yang sudah kita ketik. Di sini ada selamat datang dan kamu belajar. Ini maaf ada typo sedikit teman-teman. Dan kamu belajar membuat sebuah fungsi. Ini tuh hasil dari code code yang kita tulis di sini di bagian nomor 5. Void selamat datang, code selamat datang dan kamu belajar membuat sebuah fungsi. Jadi ini tuh adalah hasil yang kita lihat setelah di run dan void itu sebagai eh, programnya atau jalannya seperti itu teman-teman. Lalu di bawahnya kita dapat melihat data diri kita sendiri. Nah, itu asalnya itu dari sini. Kita ketik dulu void-nya untuk menghasilkan, lalu code-nya yang akan mengeluarkan setelah di run nanti. Nah, setelah mengetik, jangan lupa kita itu untuk mengetik into main agar programnya bisa berjalan. Oke, seperti itu teman-teman penjelasan dari saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi variabel global. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk meminta pengguna memasukkan dua angka, yang nantinya dua angka tersebut akan dikali, atau dibagi, atau dijumlahkan, atau dikurangkan sesuai dengan kemauan pengguna, sehingga menghasilkan suatu bilangan. Di sini saya sudah mengetik yaitu include iStream dan using namespace std. Include iStream ini fungsinya itu agar kita bisa melakukan perintah kepada code dan seed, yaitu input dan outputnya dalam program ini. Lalu ada using namespace std. Di sini fungsinya itu agar kita tidak mengetik std-nya ini berkali-kali seperti itu. Lalu kita ketik saja program selanjutnya, kode selanjutnya yaitu variabel global. Variabel global sesuai dengan penjelasannya. Lalu ada float A, B, dan C. Di sini itu adalah bilangan yang akan kita kali, karena di sini kita akan menggunakan program ini untuk perkalian. A ini adalah angka pertama, B adalah angka kedua yang akan dikalikan, sehingga menghasilkan C sebagai hasil dari perkalian dua bilangan ini. Selanjutnya kita ketik, yaitu void kali. Di sini tuh void itu maksudnya adalah untuk kita itu bisa memunculkan, menghasilkan angka yang dikali nanti setelah di run.
Lalu kita masukkan kode selanjutnya atau fungsi selanjutnya, yaitu menghitung perkalian dan memasukkan nilainya pada variabel C. Lalu kita ketik kodenya di bawah. C sama dengan A, kita ketik simbol perkalian, dikali B, lalu tanda semikolon. Selanjutnya kita masukkan fungsi lagi, yaitu menampilkan nilai variabel C. Karena di sini tujuan kita adalah untuk mencari hasilnya. Jadi kita ketiknya menampilkan hasil variabel C. Lalu code. Code di sini fungsinya itu adalah agar kita dapat memunculkan hasilnya setelah di run nanti. Maaf, dikali. Selanjutnya kita tutup kurung. Lalu kita masukkan into main. Into main ini fungsinya itu adalah agar menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan dua bilangan. Selanjutnya, dia itu akan menyimpan input atau bilangan yang sudah dimasukkan tadi, dan akan memanggil fungsi perkalian untuk mengali dua bilangan tersebut, sehingga program pun selesai. Ini into main. Lalu kita ketik fungsinya, meminta input dua bilangan dari pengguna. Lalu selanjutnya code. Code di sini tuh fungsi sama seperti tadi untuk memunculkan hasilnya setelah di run. Dua bilangan. Kita ketik lagi kode selanjutnya itu code A sama dengan. Di sini itu maksudnya kosong. Ini adalah angka yang akan kita isi nanti untuk dikalikan. Selanjutnya itu ada yang namanya sin. Sin ini fungsinya itu sebagai angka yang akan kita isi untuk menggantikan A. Misalnya kita mau diisi di sini tuh angka 5. Jadi angka 5 itu nanti akan dikalikan dengan B dan menghasilkan C. Masukkan B. Maaf. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan B. Sudah. Setelahnya, kita akan memanggil fungsi perkaliannya untuk mengali program yang telah untuk mengali fungsi yang telah kita ketik. Untuk mengali program yang telah kita buat ya. Memanggil fungsi kali. Oke. Lalu kita kalikan. Lalu kita ketik return untuk melihat hasilnya. Oke, kita di sini akan coba run ya teman-teman.
Nah, di sini programnya berhasil, berarti kita tinggal masukin angka nih. Nah, di sini A-nya saya akan coba masukkan angka 34, lalu B-nya saya coba masukkan angka 4. Kita lihat hasilnya. Nah, A dikali B sama dengan 136. Nah, A ini sebagai bilangan pertama dan B sebagai bilangan kedua yang dikalikan sehingga menghasilkan C. Nah, A dan B ini asalnya itu dari kod dan sin, sehingga kita tuh bisa masukkan angka sesuai hati kita. Itu asalnya dari sin. Kalau kod itu sebagai fungsi atau konsepnya, sehingga kita bisa tinggal mengetiknya saja. Nah, kod dan sin itu tidak bisa dimasukkan kalau kita itu tidak menggunakan atau kita tidak mengetik include iStream sebelumnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penjelasan atau penjelasan yang kurang dimengerti. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause nobody does it like you. I